Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di Bro Ode. Dan diskusi kita masih tentang seputar asam lambung, gear anxiety, psikosomatik, panic attack, dan lain-lain. Dan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, para pemirsa sekalian juga yang sudah menonton kembali, yang datang kembali ya, dan yang baru saja bergabung bisa mendukung dulu channel ini, like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar penyebaran informasi melalui channel ini bisa masif berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, karena harapan kami adalah menyampaikan sesuatu yang kami anggap baik, sehingga kami bermaksud mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bisa menjadi wasilah kepada teman-teman kita yang lain yang sekarang sedang mengalami asam lambung, gear anxiety, dan psikosomatik. Jadi teman-teman, saya baru saja selesai jogging-jogging ringan ya. Jadi ini sangat penting untuk kita. Keringat-keringat begini rasanya segar sekali, kemudian kita tambah dengan berjemur di sinar matahari pagi, itu rasanya segar. Teman-teman yang sedang mengalami asam lambung, gear anxiety, dan psikosomatik mungkin bisa menerapkan cara-cara ini ya, ketika teman-teman semua sudah bisa mulai bergerak sedikit, karena memang kalau lagi parah-parahnya kita lumpuh betul ya, 99% kita tidak bisa beraktivitas. Tapi tenang saja teman-teman, mudah-mudahan itu hanyalah sementara. Saya yakin juga ini adalah hal yang sementara. Saya meyakini bahwa asam lambung ini baik, karena inilah cara lambung kita untuk pulih kembali. Dan seperti yang saya sering ulangi di video saya, bahwa tidak ada kesulitan, tidak ada kerumitan yang menimpa kita selain itu merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Mungkin sudah lama kita mengabaikan lambung kita, dia meminta kita abaikan terus, dan inilah saatnya kita mengatur kembali pola-pola hidup sehat dan juga pikiran-pikiran yang positif, sehingga kita bisa menjadi lebih bijak, bisa menjadi lebih wise dalam memporsikan hidup kita untuk sesuatu hal. Misalnya kita sudah bisa memilah-milah secara bijaksana, hal ini adalah hal yang baik dan hal ini adalah hal yang tidak baik. Jadi saya pribadi, menurut saya ya, ini penyakit asam lambung ini memberikan kita suatu kedewasaan berpikir, sehingga kita bisa lebih tenang, bisa menempatkan sesuatu secara logis. Misalnya saya kasih contoh, ketika pola pikir ini kita terapkan, maka ketika sensasi datang, maka kita akan lebih tenang. Kita akan berbisik di dalam pikiran kita, menanamkan pemikiran bahwa ini adalah sensasi. Jadi kekhawatiran atau kepanikan yang berlebih kita bisa meminimalisir. Jadi ini semua diatur dari pola-pola hidup sehat kita ya. Jadi kita mengontrol semua ego kita, semua nafsu kita, semua kemarahan kita, kekecewaan kita, rasa kesialan kita, kita sudah bisa mengontrolnya dengan baik dengan pola-pola pikiran seperti ini. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keliengan. Jadi hampir semua penderita asam lambung saya pikir pernah merasakan yang namanya keliengan. Kalau saya pribadi ada dua versi ya, ada dua tipe, yaitu ketika berdiri kadang terasa seperti jatuh ya, tumbang. Kadang juga serasa tiba-tiba ditarik ke samping atau ditarik ke belakang seperti kita ingin jatuh. Dan kadang-kadang juga ketika pengen tidur seperti ada yang menarik kaki kita, jadi tiba-tiba kita kaget dan terbangun. Ini adalah tipe-tipe keliengan yang banyak penderita asam lambung rasakan, termasuk saya. Dan teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan keliengan ini sebelum kita membahas solusinya atau kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk menghindari atau keluar dari keliengan ini.
Tetapi sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin menekankan kembali bahwa saya bukanlah orang yang berpemahaman di bidang kesehatan. Saya bukanlah seorang yang ahli dalam bidang itu. Sekali lagi saya sering ulang-ulangi ini di setiap video saya. Jadi jangan menganggap apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang absolut, yang mengandung kebenaran 100%. Tetapi saringlah teman-teman, kalau teman-teman merasa ini benar, maka silakan diterapkan. Tetapi jika teman-teman merasa ini tidak semestinya, mungkin jangan juga dihujat di sini ya, jangan juga di judge di sini. Silakan berkomentar di kolom komentar, sampaikan hal-hal yang baik kepada teman-teman kita semua. Mudah-mudahan ada yang baca dan mengamalkannya, melakukannya, dan memberi manfaat kepada mereka. Itulah tujuan dari video ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, silakan mengambil sesuatu hal yang baik. Jika ada hal yang tidak baik, silakan dibuang saja ya, tidak perlu dijadikan masalah. Dan kita kembali kepada topik kita. Jadi penyebab keliengan ini juga menurut saya pribadi berdasarkan referensi yang saya baca. Teman-teman bisa search di Google, banyak referensi yang mengatakan bahwa penyebab dari keliengan ini memang adalah, penyebab utamanya adalah asam lambung. Tetapi hal ini terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah ke otak, sehingga menyebabkan pasokan oksigen ke otak itu kurang efektif ya. Jadi penyempitan pembuluh darah ini mengakibatkan otak menerima oksigen yang tidak lancar. Kemudian hal ini menyebabkan keliengan kepada penderita asam lambung. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa trik-trik dan juga solusi yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari keliengan ini? Di Google juga sudah banyak referensi yang menyajikan penanganan terhadap keliengan ini. Di buku-buku juga sudah banyak ya, silakan teman-teman mencari referensinya, dan saya sampaikan di sini referensi yang saya tahu dan juga berdasarkan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari ketika mengalami asam lambung, GERD, aksiri, dan psikosomatik. Jadi hal yang pertama adalah seperti yang saya lakukan barusan ini tadi pagi, yaitu jogging-jogging kecil ya, lari-lari kecil. Tapi jangan sampai terlalu kecapean. Kita lihat kondisi saja, kalau memang kita terlalu capek, istirahat. Jadi jangan dipaksakan ya. Ini hal-hal ini bisa memperlancar aliran darah kita sehingga bisa meminimalisir keliengan tersebut. Kemudian selain daripada berolahraga secara rutin selama misalnya 30 menit setiap pagi, kita berjogging-jogging atau berjalan-jalan ringan keliling-keliling. Kalau teman-teman masih payah, masih parah, bisa keliling-keliling dalam rumah ya. Yang penting ada sesuatu hal yang kita lakukan agar saraf-saraf kita, otot-otot kita bergerak, dia merefresh kembali. Jadi hal ini bisa memicu lancarnya peredaran darah sehingga bisa meminimalisir keliengan tersebut. Kemudian hal yang kedua, saya juga sering mandi pagi sebelum subuh, itu rasanya segar sekali. Kemudian saya melakukan beberapa aktivitas sesuai dengan pemahaman saya karena saya muslim ya. Setelah itu saya jogging-jogging, saya jalan-jalan ringan keliling-keliling kompleks atau melanjutkan ke tempat-tempat yang ramai, yang tempat-tempat orang banyak jogging ya. Di situ juga kita bisa merefresh pemikiran kita yang kalau kita asam lambung tentunya kita sering stres ya. Jadi dengan hal-hal ini kita bisa merefresh sedikit pemikiran kita yang suntuk di rumah terus. Kemudian selanjutnya setelah mandi pagi dan juga jogging-jogging, biasanya setelah matahari naik, jadi sinarnya baru naik, biasanya saya melanjutkan dengan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Teman-teman silakan lakukan 3 cara ini, pasti sugesti pikirannya lebih refresh dan juga
lebih segar badan kita. Ini yang saya rasakan ya, saya tidak tahu teman-teman, tapi inilah pengalaman yang saya rasakan, dan saya merasakan perubahan yang cukup signifikan ya, perubahan kesehatan yang dari payah menjadi seperti ini sehingga sudah bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi hal-hal seperti ini memang adalah hal-hal yang ringan dan terbilang receh, hal-hal kecil, tetapi insya Allah dampaknya besar ketika kita melakukannya dengan konsisten. Jadi hampir setiap hari saya rutinkan untuk berjemur di sinar matahari, dan saya rasa sinar matahari ini sangat mahal buat saya ya, karena setelah berjemur biasanya sepertinya saya langsung merasakan dampak yang baik setelah saya berjemur di bawah sinar matahari tersebut. Jadi rekomendasi saya, saran saya kepada teman-teman, yang paling penting adalah berjalan-jalan ringan, mandi, dan juga berjemur di bawah sinar matahari pagi. Dan untuk tambahan-tambahan yang lain, teman-teman bisa memilih makanan-makanan yang secara kesehatan berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga pasokan oksigen ke otak. Jadi teman-teman bisa membaca referensi-referensi di internet, di buku, dan juga bercerita kepada orang-orang yang pernah mengalami asam lambung gerakseri, apa pengalaman mereka sampai mereka bisa mengatasi atau meminimalisir rasa keliengan ini. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa melakukan bekam ya. Saya pernah beberapa kali juga bekam selama saya asam lambung, dan saya pikir itu juga positif untuk mengurangi rasa keliengan kita. Saya sempat bekam juga, walaupun memang waktu itu sensasinya masih luar biasa ya. Jadi ketika ingin bekam itu pikiran juga sudah melayang kemana-mana, bahwa ada kekhawatiran jangan sampai setelah bekam kurang darah atau bagaimana, karena secara kasat mata kan kita lihat ketika kita di bekam itu darah dikeluarkan dari tubuh kita, sementara menurut ilmu bekam yang keluar adalah darah kotor. Dan ini juga mungkin saya bisa rekomendasikan kepada teman-teman, tetapi kembali lagi sebelum melakukan hal-hal ini, teman-teman bisa berkonsultasi baik-baik dulu dengan orang yang ingin membekam Anda, orang yang memahami tentang bekam ini. Silahkan didiskusikan bagaimana baiknya, karena ada waktu-waktu yang direkomendasikan juga sesuai dengan sunnah. Dan yang terakhir yang bisa saya rekomendasikan, yang bisa saya sarankan kepada teman-teman, ini juga sangat penting, yaitu meditasi. Jadi meditasi atau merefresh pikiran kita luangkan dalam satu hari itu beberapa menit ya. Misalnya kita duduk diam, kita menenangkan pikiran, kita latih terus, kita rutinkan terus setiap hari 20 menit, 15 menit itu cukup ya, daripada tidak sama sekali. Dan menurut saya juga, karena saya adalah seorang muslim, meditasi yang paling besar yang kita lakukan adalah sholat, karena sholat juga bisa memberikan dampak yang signifikan kepada ketenangan jiwa kita. Kalau kita menggali referensi lebih jauh, maka kita akan mendapatkan bahwa sholat juga sangat berdampak besar kepada peredaran darah kita, karena roh kita sebagai umat Islam adalah di sholat. Yang membedakan kita Islam dan juga tidaknya adalah sholat kita. Secara anatomi tubuh, sholat juga memiliki efek kesehatan dari gerakannya. Di sholat jangan sampai ditinggalkan ya, karena disinilah sumber dari segala sumber yang akan kita dapatkan. Dan ini saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kembali lagi, kami harap mudah-mudahan video ini bisa memberi wasilah
atau setidaknya bisa menjadi penghibur teman-teman yang sedang mengalami asam lambung, dan mudah-mudahan juga doa kami secepatnya bisa pulih kembali, bisa beraktivitas kembali, mencari nafkah kembali, terutama bagi para pejuang-pejuang nafkah keluarga. Sebelum kami akhiri video ini, kami sampaikan lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar video ini bisa baik, bisa masif penyebaran informasinya, sehingga tujuan kita dari awal untuk memberi sedikit hiburan, memberi sedikit motivasi kepada para pemirsa dan juga teman-teman kita yang lain yang sedang mengalami asam lambung itu bisa tercapai. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.